Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, sedulur-sedulur se-Nusantara. Kali ini saya silaturahmi ke tempat kawan. Kebetulan dia iskudo. Ini dengan keluhan dan banyak di sana luar sana mengeluhkan mobil eskudo atau sidekick atau Vitara itu banyak yang mengatakan boros. Nah, kali ini kita sebenarnya teman saya sih ini arep eksperimen ceritanya ya. Jadi gimana caranya Vitara, Escudo atau Sidekick, Suzuki S-Kit gini lebih irit di BBM katanya. Biar bisa muter-muter ceritanya. Nah, kali ini akan eksperimen, langsung aja ke empunya yang punya mobil ini. Dia yang lebih mengerti, lebih paham. Kalau saya sih cuma bantu lihat aja. Ya, oke, kita kenalan dulu nih sebenarnya nih. Ini yang masternya. Halo guys, ketemu lagi kita. Ini mobil lansiran tahun 95 Escudo. Ya berhubung karena faktor usia, jadi secara otomatis ya bisa dikatakan dia sudah melemah atau sudah banyak masalah. Tapi untuk di mesin aman, cuma masalahnya di karburator, di sistem pembakaran. Jadi pasokan udara sama bahan bakar udah nggak seimbang, karena di dalam karburator itu kan banyak lubang-lubang atau salah-salah kecil. Jadi akibat dari bahan bakar itu jadi banyak tersumbat. Ya udah, mobil akhirnya nggak bisa optimal. Jadi dia kalau lagi benar langsam, kalau lagi nggak normal. Jadi intinya bensin itu boros, tenaga nggak ada. Nah, makanya saya mau coba pakai karburator Kijang yang katanya bisa lebih irit, tenaga nggak ada berubah. Ayolah kita langsung aja. Oke, langsung aja. Ini masih bawaannya nih. Kita cek sambil dia bongkar-bongkar. Kita lihat nih penampakan karburator Kijang 5K. Tapi ini sesuai judul ya. KW cari ini KW ge. Tapi nanti gimana akselerasinya, gimana takaran BBM-nya, nanti langsung kita pasang aja. Biar biar ketahuan. Nah, sambil GY disemprot-semprot di sit, Oke, kita lanjut. Nih kebetulan udah hampir bongkarnya, hampir ya selesai gitu. Kita lanjut aja langsung ke beliau. Ya, kita buka. Di sini ada 4 baut ya. Jadi baut karburator tadi pertama kita lepas dulu tali gasnya, ini tali gas. Baru 4 kedudukan karburator. Oke. Ini udah lepas. Ini karburator asli ya, Escudo Mikuni dia mereknya. Ini kalau ini masih ori, ada judulnya Mikuni. Kalau yang tadi kan karena dia KW polos, yang ada judulnya. Ini ya, ini sebagai perbandingan dulu. Untuk tipe karburator Escudo sendiri, dia bautnya tadi panjang ya. Bautnya panjang dari atas ini, tembus terus ke bawah. Ini aslinya Escudo, memang seperti ini dari sananya. Nah, kalau Kijang sendiri, dia bedanya di sini. Dia bautnya pendek, dudukannya pendek. Jadi ini lubang-lubangnya sama 4, dan untuk posisi lubangnya ini sama. Aduh, bocor. Ada yang berbeda. Lebih besar ini. Ya, diameter venturinya dia lebih besar. Ya, ini diameter venturi. Nah, gimana caranya biar bisa diaplikasiin pakai karburator Kijang? Caranya kita rubah bautnya.
dudukannya nggak berubah, tapi cuma bautnya aja yang kita rubah. Ini kan sama posisinya, cuma beda baut. Kita pakai baut pendek seperti ini baut, namanya baut tanam. Jadi kita masukin dulu bautnya, nempel ke manifold, ulir yang bawah, ulir yang atasnya nanti kita pakai mur untuk nahan karburatornya. Oke ya, biar lebih jelasnya kita langsung eksekusi. Kita pasang satu persatu. Untuk ulir ini ada pitch-nya ya. Pitch-nya kurang lebih 5 cm jaraknya. Nah, ini kalau yang di sebelah sini nanti kita akan bikin dudukan idle up untuk AC. Karena pada saat AC on dia harus otomatis RPM naik. Kalau dia nggak dipasang idle up, RPM-nya nggak akan berubah, tetap segitu aja, malah yang ada nanti mesinnya mati. Jadi ini harus agak panjang sedikit untuk dia pegangan idle up. Mungkin sekaligus tambahan tali gas ya. Caranya seperti ini, kita masukin dulu. Ini dia baut tanam ya, kalau tipe baut tanam itu dia ulir tuh, atas bawah ulir. Sama diameternya, pitch-nya sama. Kita masukin dulu. Nah, karena udah masuk nih kan nggak mungkin diputar pakai tangan, keras, susah. Sementara kalau kita kencangin pakai tang, nanti yang ada ulirnya rusak. Caranya gimana? Pasang mur, dua-duanya kita masukin. Mulai kita pasang yang pertama, yang kedua. Nah, usahakan masuk semua. Nah, ini kita tahan. Ini pakai kunci pas untuk bawahnya 12, atasnya pakai kunci ring. Atasnya cukup nahan ya, jadi ngencanginnya dari bawah. Nah, bawahnya yang tarik tuh. Udah kencang, tinggal kita putar. Pakai ini biar cepat. Nah, ini maksud ditanam. Itu juga dia ada batas-batasannya Om ya? Ada. Nah, jadi ketika dia udah nyampe sini, di sini, habis dia mentok, udah nggak mau masuk lagi. Ini batasnya. Oke, kita buka. Sama seperti tadi. Ini kebalikannya. Jadi atas bawahnya nahan, atasnya kita kendorin. Cukup simpel Om ya? Ya, memang tekniknya seperti ini. Tapi kalau udah tahu, kalau yang belum tahu kan? Yang saya dapetin ilmunya seperti ini, harus pakai mur 2. Jadi memang harus agak sabar, untuk ketelitian, kehati-hatian. Tujuannya apa? Agar ulirnya tidak rusak. Jadi kalau kita kerja nggak bisa asal kerja. Nah, kencang, cukup. Nggak perlu sampai kencang banget. Nanti dia kunci sendiri. Kalau kita paksain kencang banget, nanti rusak ulirnya. Nggak bisa dipaksain. Ya udah. Jadi kalau udah agak berat dikit udah ya? Udah cukup. Jangan terlalu kencang ya? Ya.
Ini nggak usah terlalu sampai habis. Udah lumayan panjang kok ulirnya ini, ada sekitar ya kalau perkiraan kasat mata saya sih kurang lebih 5 cm. Kalau dipaksa pun nanti itunya akan jebol ya. Iya, nanti Drat jebol dalamnya drat itu ya. dalamnya yang di manifold yang kalah. Karena kan manifold ini bahannya aluminium babet ya. Kalau bengkel biasanya nyebutnya babet. Jadi kalau babet tuh gampang rusak. Besi aja bisa kalah apalagi yang babet. Jempol. Masukin yang kedua, yang terakhir. Kalau yang bagian ini harus agak panjang sedikit dibanding yang ini. Jadi kalau ini bisa dikatakan mentok ya, habis tuh. Kalau yang ini dia agak dinongolin sedikit. Tujuannya apa? Ya itu tadi yang saya bilang, untuk masang vakum idle up dan dudukan tali gas. Nanti takutnya mendem, nggak bisa masuk murnya. Bagian sisi sini aja dua itu ya. Ya, yang dua ini aja yang depan. Ya udah oke semua, udah kepasang. Sekarang tinggal pasang karburator. Ingat, tapi posisinya jangan sampai kebalik. Kalau di kijangnya itu sendiri, dia sama posisinya seperti ini. Cuma bedanya kalau di kijang itu dia manifoldnya ada di sebelah kiri, di bodi sebelah kiri. Jadi sama posisinya seperti ini. Jadi dia juga harus seperti ini. Kalau kebalik, misalkan posisinya begini, masalah atau tidak? Ya nggak masalah, sama-sama aja sebetulnya. Mau dibulak-balik kayak gimana juga sama aja. Cuma kalau kebalik begini posisinya, nanti kita kesulitannya pada saat masang tali gas. Kan tali gas posisinya adanya di sini. Nah dari sini, nggak mungkin dong kita tarik lagi ke sini karena dia udah mentok segini, talinya pendek. Itu tali gas nanti ada kedudukannya tuh. Ada, nanti kita bikin dudukannya. Kita harus custom karena karburator kijang sendiri dia nggak punya dudukan, nggak kayak karburator bawaannya Escudo. Jadi kita posisikan seperti ini. Nih, oke ya. Udah duduk. Sekarang tinggal pasang vakum idle up. Nah ini yang disebut vakum idle up. Idle up ini dia fungsinya sebagai kevakuman. Jadi pada saat dia ada udara yang narik, otomatis si poros ini akan, atau tuas ini akan bergeser. Nah seperti ini. Cara kerjanya masih fungsi apa enggak gimana? Cara kerjanya cukup mudah. Jadi dia hanya butuh kevakuman, bukan dikasih udara, tapi udara yang narik ya. Jadi kita tes, isap aja, cukup diisap ini karena nanti ada selang vakum. Ya kita isap. Oh dia main tuh. Nah ya, jadi cukup kita isap aja. Kalau dia masih main berarti masih bagus, berarti di dalamnya karetnya tidak ada kebocoran. Jadi spesifikasinya seperti itu. Sebetulnya kalau detail ke AC-nya ada sih, bagaimana langkah-langkahnya, masuknya dari mana, tapi kita ini lebih fokuskan ke karburator dulu. Oke ya, udah cukup. Ini kita pasang di sini posisinya. Oh itu pasangnya setelah si karburator masuk tuh? Iya, karburator dulu dinaikin, baru kita pasang ini. Tujuannya apa? Dia ini posisinya pada saat tadi yang saya bilang kevakuman, ini selang-selangnya nih. Nah, pada saat dia narik di sini, dia harus kedorong ini. Nah, ini bergerak, otomatis throttle yang ada di dalam karburator atau gobangan yang ada di sini kebuka. Nih, kita lihat. Nah, ini kelihatan kan? Ini yang bawah ya, bukan yang atas. Nih, kalau dia kedorong otomatis kebuka, otomatis udara akan masuk dan bahan bakar akan tercampur dengan udara, otomatis RPM akan naik. Nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau RPM untuk naikin AC biasanya di 900, 800 sampai 900, maksimal 1000 lah. 1000. Ya, 1000 RPM. Kalau 1000 lebih bukannya apa-apa, nanti mobil kayak digas aja. Nah,
Jadi seperti ini udah kita pasang. Sekarang apalagi yang kurang, tinggal tali gas, dudukan tali gas. Ini kan tali gasnya nih. Nah ini nggak bisa semata-mata kita pasang begini, jadi harus kita pasang dudukannya. Nah ini dudukan tali gasnya. Jadi ini saya custom ya, bikin sedemikian rupa. Ini pun menggunakan besi siku. Kenapa pakai besi siku? Jadi dia ini harus tebal ya, keras, jadi nggak lentur. Jadi kalau dia nanti lentur pakai besi pelat biasa, takutnya pada saat gas diinjak bukannya talinya yang narik, malah ini yang meleot, lemes gitu, jadi lentur. Jadi usahakan ini yang agak tebal. Ini sih sebetulnya kurang tebal karena saya ngejar ini nih, ngejar bautnya. Kalau dia terlalu tebal, otomatis bautnya ini harus lebih panjang lagi, repot lagi. Jadi saya menyesuaikan bautnya. Jadi ya walaupun tipis, setidaknya masih kuat lah, nggak lentur. Oke ya, kita pasang. Nah, cara pasangnya di sini. Nah, di ujung sini. Kita pasang murnya. Kenapa nggak bikin dua kayak gitu dua lubang gitu biar sama kayak Dua, paku kiri gitu. kanan. Jadi supaya lebih kuat aja nahannya gitu. Iya, sebetulnya sih lebih kuat kiri Kuat gitu kanan. ya. Cuma repot, harus ada cowakan di sininya nih. Kalau mau di sini. Iya. Nah, ini juga awalnya saya mau pasang di sini. Cowakannya di situ Pasang ya. dua. Nah, ini ada cowakan ini. Jadi saya ngambil simpelnya aja, jadi langsung ambil di sini satu baut, tapi ini udah cukup nahan karena ketahan di sini. Oh iya iya. Kita pasang murnya. Memang karbu kijang ini memang agak susah ya masang murnya, jadi harus hati-hati. Kalau murnya sampai jatuh repot. Ini kalau jatuhnya cuma ke bawah, kalau masuk ke dalam mesin berabe, jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Harus pakai perasaan Om. Ya santai aja lah. Nah yang dua di sini pasang juga. Sesuai judul ya, kita pakai karbu KW. Oh ini KW Om, karbonnya Om ya? KW, kalau yang ori dia Kalau yang ada. ori cara ininya gimana bedanya? Beda ini dari warna juga udah kelihatan sih. Kalau yang ori dia warnanya lebih ke abu-abuan dan agak pucat, nggak mengkilat seperti ini. Ini memang masih terlihat baru ya. Terus emang karena KW juga, jadi makanya kelihatannya. Tapi plus minusnya apa Om kalau bisa Bening. pakai KW sama ori? Kalau plus minusnya sih berdasarkan pengalaman, sebetulnya kalau untuk karburator KW atau ori bedanya sih cuma sedikit. Kebanyakan sih lebih banyak orang tersugesti kalau pakai barang yang ori. Katanya gampang error atau gimana? Ya, jadi sebetulnya error enggaknya itu bukan di ori atau KW-nya, sebetulnya dari penggunaan bahan bakar itu sendiri. Kadang kan ada orang yang pakai kendaraan kalau belum habis tangki belum diisi. Nah, itu pengaruh atau gimana? sebetulnya pengaruhnya langsung ke karburator. Jadi kalau misalkan bensin udah habis, nggak langsung buru-buru diisi, otomatis kotoran akan naik masuk ke dalam karburator. Di dalam karburator itu terdapat lubang saluran bahan bakar itu yang sangat kecil. Nah kalau udah kesumbat, kemasukan kotoran, nah itu yang mengakibatkan karburator error. Jadi mau KW mau ori, kalau dia bensinnya bersih terus, penggantian filternya rutin. Nah, kalau udah kayak gitu Om bisa nggak dibersihin lagi tuh karburator? Kita buka semua terus bersihin lagi, bisa normal lagi ya? Ya kalau cuma dibersihin begitu aja sih sebetulnya nggak optimal juga, nggak maksimal, karena dia harus detail, harus sampai lubang-lubang yang paling kecil itu harus benar-benar bersih. Jadi sama aja bohong. Kadang kan ada yang nyaranin ganti repar kit, kayak saya kan kemarin karburator aslinya Escudo udah lumayan error tuh, busi hitam terus. Saya nanya-nanya ke orang yang ngerti karburator, ganti repar kit, ganti spuyer, ganti ini, ganti itu, sama aja. Karena percuma, di dalamnya itu udah banyak tersumbat. Jadi itu yang rusak ya? Iya. Jadi percuma, nggak bisa optimal, nggak bener. Makanya ya jalan satu-satunya ganti karburator. Tuh. Di repar kit mahal-mahal percuma juga dong. Sama aja. Bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Jadi repar kit itu sebetulnya apa ya? Jadi hanya memperbaharui bagian-bagian kecil.
seperti spuyer, jarum pelampung, packing. Nah, sementara yang intinya yang ada di dalam karburator nggak dibersihin, nggak bersih gitu ya, sama aja nggak akan maksimal. Tidak terjangkau lah ya. Ya, tidak terjangkau. Itu lubangnya sangat kecil, semut juga kayaknya nggak bakal bisa lewat. Apalagi pakai pandangan mata. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau harus ganti. Ya, harus ganti karburator. Saya prinsipnya lebih baik ganti walaupun KW daripada mempertahankan yang ori. Sama aja, capek-capek doang, buang-buang duit. Mengganti murah kok, kisaran sekitar 700 sampai 1 juta lah kurang lebih karburator Kijang ini yang KW. Kalau karburator Escudo saya ngeliat di online itu harganya sampai 6 jutaan kurang lebih. Kalau punya Kijang sendirian yang ori Yang ori ya sama sih segitu, 4 sampai 5 jutaan. kurang lebih segitu ya. Ya. Tapi kalau mau ori mending pakai orinya dia, pakai Escudo, jangan pakai ori Kijang. Ini nyari. Tapi kan boros Om. Iya sih, sama aja boros, tapi enggak kali kalau karbunya normal mah nggak boros. Nah, ini soketnya tadi udah saya robah, ini pakai soket aslinya Escudo ya, saya ngikutin. Ini fungsinya sebagai buka tutup ya, sebagai katup atau disebut biasa orang bengkel nyebutnya solenoid. Solenoid ya, solenoid karbu nih di sini. Jadi ngedeteksinya gampang. Kalau orang ada yang ngomong, solenoidnya rusak, cukup kita cek dulu di sini. Sini ada 2 kaki ya, ada strum, ada massa ya. Biasanya strum nih yang kabelnya ada putihnya nih, yang ini strum atau positifnya. Massa atau groundingnya yang warna hitam polos. Kita cek dulu strumnya ada nggak. Bisa caranya pakai test pen. Kalau misalkan massanya ada, strumnya ada, berarti nggak ada masalah dong, normal. Nah, kita pasang begini, udah dipasang begini, tinggal kontakin aja di kontak di sana. Ininya bunyi nggak? Kalau dia masih bunyi pada saat posisi on, terus posisi off dia bunyi, on off dia bunyi, berarti dia masih berfungsi dengan baik. Itu aja sih untuk solenoid. Ya, ini udah terpasang, tinggal pasang tadi tali gas. Kita masukin. Nah, jadi kalau udah diukur ini udah benar-benar pas di sini posisinya. Jadi nggak bisa asal bikin dudukannya, harus disesuaikan dengan panjang tali ya. Panjang talinya segimana, ini harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Jadi idealnya segini. Ya harus lurus sama Om. Ya harus sejajar juga, dia nggak boleh miring. Nah, ini untuk tali, ini untuk saluran bahan bakar atau bensin. Udah bekas kena elasan, kena panas, jadi akhirnya kunci nggak masuk, 17 nggak masuk, 19 nggak masuk. Tahan pakai tang, sama aja. Udah cukup di
Harus cepat dulu gitu ya. Enggak, cukup dikendorin aja, jadi seenggaknya dia bisa muter. Nah, kalau dia kencang kan susah, nggak bisa masuk. Ini harus disiltip dulu ya, biar nggak rembes. Harusnya sih di sini ada ring kuningan untuk menjaga menahan kebocoran. Karena nggak ada ring kuningannya, kita siltip aja nggak apa-apa. Aman tuh ya. Insya Allah aman selama nggak ada rembesan, nggak ada kebocoran. Pokoknya rembes dari situ terus ada kena percikan api. Pasti gitu, netes kan? dia ke bawah. Atau dari kabel platina atau apa. Ya, dia akan menetes, nanti bakaran. Kadang orang nggak telaten di bagian-bagian seperti ini, kadang dianggapnya nggak masalah, Mati ya. gampang, akhirnya fatal akibatnya. Jadi usahakan se-safety mungkin, seaman mungkin, karena itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Kita harus pastiin nggak ada kebocoran, berarti udah oke, baru kita pasang. Dan masang drat di sini tuh harus benar-benar lurus ya, nggak bisa asal masuk. Nanti kalau asal masuk rusak ulir di karburatornya. Sayang kalau sampai selek atau dol, biasa orang nyebut. Jadi harus betul-betul lurus. Udah masuk, kencangin pakai ini aja nggak apa-apa. Sama kayak tadi, ini harus dikencengin dulu, mentokin dulu. Usahakan ini harus kencang ya, kalau nggak kencang bocor. Cukup. Baru ini kita kencangin. Ada 2 pipa tuh Om. Ya. Itu satu pipa lagi kemana tuh? Ini harusnya masuk ke pembuangan, saya buntu, jadi saya tutup. Ya harusnya masuk lagi ke pembuangan, balik lagi masuk ke dalam tangki nih, yang ini nih. Karena saya ikutin jalur asli bawaan Escudo, jadi saya buntu aja, nggak perlu dipakai. Nggak apa-apa tuh, nggak pengaruh tuh ya. Ya nggak masalah. Nah ini udah oke, kencang. Oke, selangnya udah dipasang, masuk. Kita korek dulu. Oke, nanti ini selang vakum. Nah yang ini ada lubang untuk vakum. Ini dia arahnya ke sini, ke delco. Ya, Itu delco lah masuk delco sini. ya. Ya. Jadi pada saat akselerasi, otomatis dia akan terjadi kevakuman. Jadi si delco ini ngisep, pengapiannya akan maju pada saat di RPM tinggi. Jadi pada saat RPM rendah dia tetap posisi pengapian stabil, nggak berubah. Ini oke. Nah ini idle up. Nah idle upnya ke sini. Ini Apa solenoid. Oh, itu solenoid Untuk idle up. Jadi pada saat dia AC on, connect ke sini. Nah katup yang masuk ke sini ngebuka. Otomatis dia akan ngisap si vakum ini tadi. Oke, semuanya udah oke. Kita coba tes ya. Start. Oh, mati lagi Om.
Belum naik bensinnya kayaknya. Starter. Coba matiin. Matiin. Matiin dulu off. Kontak. Matiin. Kontak. Ya, oke, solenoidnya bagus. Itu yang bunyi tek 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 tadi itu solenoidnya. Ya, yuk start. Start. Lalu oke, kurang kencang. Yuk start. Bocor. Matiin dulu. Kurang kencang sini om ya tadi ya. Udah, yang gedenya. Coba lagi. Start.
Kita setel dulu gasnya. Nah, ini ada dua setelan ya, setelan gas sama setelan angin di sini nih, sebelah sini. Nah, ini setelan anginnya ini. Malam soalnya kayak itu ya. Ya, ini setelan angin. Kalau ya kalau nyetel angin itu usahakan dari yang paling kecil. Jadi kita habisin dulu sampai mentok. Itu usahakan mesin jangan sampai mati. Terus sampai benar-benar Mentok ya. mentok. Nah, ini saya rasa udah mentok. Nah, bisa muter. Nah, kalau udah dirubah pakai kijang agak susah ya posisinya. Ya harus pakai obeng gini ya, obeng kecil, panjang, obeng min. Nah, kalau udah habis pasti begini ya, nggak bisa rata. Nah, sekarang kita buka ke kiri dengan cara dikendorin. Usahakan jangan sampai mati mesinnya. Nah, kita cari di mana RPM yang paling tinggi. Terus buka terus. Nah, kan otomatis kan berubah ya RPM-nya ya. Dia naik terus. Kita ambil yang paling tinggi di mana. Sampai benar-benar mentok. Nah, ini saya rasa udah cukup tinggi di sini. Oke, sekarang kita setel gasnya nih. Ini untuk setel gasnya. Kita buat idenya RPM di 750. Kita kendorin. Yuk, kita lihat ke speedometernya coba berapa. AC on, AC off. Nah, ya di 800. AC on kita bikin di 1000. Sekarang lampu on. Lampu on pas di angka 1000 RPM. Lampu off, AC off. Nah, dapat ya di 800 RPM.
kesimpulannya, yang tadinya mobil nggak optimal, mungkin tadi nggak sempat di videoin ya. Tadi mobil itu udah goyang-goyang mesinnya, karena sistem campuran bahan bakar sama udaranya nggak seimbang. Nah sekarang setelah kita pasang dengan karburator, ya bisa dikatakan karburator sehat lah ya, walaupun nggak ori atau karburator KW, tapi setidaknya dia karburator ini sehat. Jadi dia langsamnya optimal, rata ke mesin, langsam, ya otomatis nanti akan berpengaruh pada bahan bakar ya, pastinya. Karena pembakarannya lebih sempurna. Nah yang sebelumnya saya pakai jalan itu kurang lebih 2 kilo lah. Mobil udah mati lagi, asap, pedes, hitam. Karena pembakarannya nggak optimal. Nah sekarang kita lihat dari mana pembakaran ini baik atau tidaknya, kita lihat dari sistem pembuangan atau di knalpot. Dari situ baru kita lihat sistem pembakaran atau busi. Oke, kita lihat di knalpot dulu. Oke, kita deleng. Knalpot berair cuy, metu bayune dan nggak pedih. Ini menandakan sistem pembakaran sempurna dan tidak perih di mata. Itu ya pembakaran sempurna lah ibaratnya. BBM sama pencampuran sama udara itu seimbang kayak gitu. Kalau digas ya nggak tahu nih, tapi harusnya begini aja udah kelihatan perih di mata. Ini kita gini aja masih oke. Keadaan nyala dan mesin juga agak halus. Bisa ora goyang-goyang maning. Tadinya memang nggak stabil karena karburator memang sudah agak error. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan busi. Ini sekalian di tune up. Jadi mobil itu pembakarannya kelihatan bagus enggaknya dari busi. Kalau businya warna hitam, apalagi pekat, itu menandakan busi atau pembakaran yang tidak sempurna ya. Kita lihat, kita buktikan bagaimana kondisinya. Nih, saya buka busi nomor 1 ya, kita sampel aja. Kita sampling aja busi nomor 1. Kita buka. Udah gelap. Maghrib. Panas nih mesin. Tuh. Ini hasilnya. Bagus ya bakarannya. Jadi warna busi itu bisa dilihat nih, contoh busi yang sebelumnya ada. Busi sebelum pakai karburator ini ya. Irit nih, irit. Muirit. Nah. Ini ya. Ini sebelum pakai karburator ini, businya warnanya hitam. Pekat ya. Ini menandakan terlalu kaya bahan bakar. Jadi kalau hitamnya dia berkerak ya, seperti ini akibat dari terlalu kaya bahan bakar. Jadi bisa disimpulkan bensinnya boros ya, kalau busi berwarna hitam pekat. Nah kalau warna putih seperti ini, ya putih atau agak kemerahan ya, agak pucat ya, warnanya merah-merah batu bata seperti ini menandakan bahwa campuran bahan bakar dan udara ini sudah sempurna ya. Jadi sebetulnya dia kalau terlalu putih ya nggak bagus juga, jadi terlalu irit ya, keiritan, otomatis bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu terlalu sedikit, makanya dia warnanya putih, sangat putih. Nah kalau ini kan agak kemerah-merahan ya, atau sebut juga merah batu bata. Jadi
membedakan mobil atau kendaraan baik atau tidaknya sistem pembakaran, kita bisa cukup lihat dari busi ya. Kita pakai jalan sih, harusnya pakai jalan, kita lihat businya warnanya apa. Nah, ini hasilnya setelah menggunakan karburator hijau. Jadi ini menandakan sistem pembakaran atau campuran bahan bakar dan udara dalam kondisi sangat baik. Sebagai sampel aja ya, saya buka busi nomor 1 karena hari sudah semakin gelap. Jadi kita sebagai contoh aja nomor 1 ya, yang pasti yang lain ngikutin ya. Nah, kadang jangan dikelabui juga oleh busi. Jadi kadang warna busi ada yang warnanya hitam, hitamnya basah ya, hitam. Kalau ini kan hitam pekat kering ya. Ada warna busi yang hitamnya basah. Nah, itu kalau hitam basah itu menandakan bahwa pelumas atau oli udah naik masuk ke ruang bakar. Penyebabnya apa? Ada 2 kemungkinan. Bisa dari seal klep yang udah haus ya. Penyebab yang kedua biasanya lebih dominan di ring seher ya, atau ring piston yang sudah haus. Jadi dia ringnya itu harusnya bisa menahan oli, karena oli itu kan sifatnya hanya untuk melumasi. Harusnya dia ditahan pakai ring seher tersebut, karena mungkin ringnya udah lemah atau dinding liner atau boringnya udah baret, masuk ke sini, olinya naik ke busi. Itu yang bikin busi jadi basah, jadi busi cepat mati. Itu juga akan mengakibatkan hilangnya kestabilan atau optimal pada mesin itu sendiri. Ini untuk busi ya. Ini kita udah masuk beres karburator, sekarang kita tinggal pasang filter. Ini filter atau saringan udara ya. Ini kita tetap masih bisa adopsi bawaannya ya, pakai escudo, karena di sini tidak ada yang berubah, sama aja. Sama posisi karburator, posisi filter udara nggak ada yang berubah, jadi sama aja. Nah, inilah aplikasi yang digunakan pada escudo menggunakan karburator Kijang. Karena escudo itu karburatornya lumayan mahal. Contoh lah, di karburator escudo itu ada vakum. Sama seperti Kijang, ada vakum idle up ya, idle up AC. Dia aslinya di sini kecil. Ini bukan punya escudo. Kalau pakai AC escudo, saya kalau beli asli escudo itu kalau nggak salah kurang lebih harganya 600 sampai 700 kalau saya lihat di online. Itu harga vakumnya aja, belum karburatornya. Nah, ini saya coba rubah pakai vakum idle up Kijang kapsul. Kalau nggak salah ini Kijang kapsul yang diesel. Ya sama, dia masih berfungsi dengan baik. Cuma karena karburatornya udah nggak bisa ditolong, ya udah akhirnya saya istirahatkan karburatornya. Jadi saya sekarang menggunakan karburator Kijang. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Detailnya seperti itu. Oke, sementara berhubung waktunya mau maghrib, karena cuacanya di Tangerang nih mau maghrib nih, dan pengaplikasikannya udah selesai. Jadi dari karburator aslinya kita memakai Kijang 5K udah selesai dan berjalan normal dan lebih bagus pengapiannya. Dan terima kasih banyak buat Cigu nih, Adit. Ya, ada saran-sarannya untuk terakhir? Ya, untuk saran pada saat menggunakan mobil yang sudah berumur, usahakan penggunaan bahan bakar harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, setidaknya menyisakan bahan bakar di dalam tangki itu minimal setengah. Jadi kalau kita mobil mau dipakai nggak dipakai, minimal kita sisain setengah tangki, karena udah banyak kotoran yang menumpuk di dalam tangki. Dan jangan lupa juga pemeliharaan filter atau saringan bahan bakar, karena ini penting. Ini sangat berpengaruh pada
karburator kendaraan itu sendiri. Jadi itu aja pesan saya. Jadi rutin-rutinlah periksakan saringan bahan bakar atau filter dan juga saringan karburator yang ada di dalam filter. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf karena di sini memang saya juga sama posisinya masih belajar. Jadi nanti untuk komen-komen insya Allah nanti akan ada tanggapan dari saya langsung. Oke, terima kasih aja. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa yang sudah nonton ketik like and subscribe, luwi-luwi disebar menakasi nonton. Nah, sekian, berhubung wis rampung sempurna, saatnya aku ngomong wis rampung.